Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyajian pembelajaran ini dapat dilakukan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi Matematika Umum SMA kelas 12 tentang kaidah pencacahan. Bagian pertama, aturan penjumlahan. Kompetensi dasar KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, yaitu tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Memahami konsep kaidah pencacahan. 2. Mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. 3. Menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. 5. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Kita perhatikan peta konsep dari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terdiri dari 4 bagian, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Aturan perkalian terdiri dari tabel, diagram pohon, aturan pengisian tempat, dan faktorial. Permutasi terdiri dari permutasi n unsur berbeda, permutasi n unsur sama, permutasi berulang, dan permutasi siklis. Sekarang kita lihat konsep kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Semua kemungkinan itu dapat dilakukan dengan yang pertama, aturan penjumlahan, yang kedua, aturan perkalian, yang ketiga, permutasi, yang keempat, kombinasi. Bagian-bagian ini satu persatu akan kita kaji secara detail. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Maksudnya, jika terdapat peristiwa yang saling lepas atau tidak bersamaan, yang kita misalkan dengan K1 sama dengan banyak cara pada peristiwa pertama, K2 sama dengan banyak cara pada peristiwa kedua, K3 sama dengan banyak cara pada peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai KKN. Maka banyak cara terjadinya peristiwa tersebut adalah K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik tambah KN. Dengan catatan, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja, atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Untuk memahami konsep aturan penjumlahan ini, mari perhatikan masalah berikut. Masalah 1. Di rumah Fani terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Fani ingin bepergian, ada berapa cara Fani menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita lihat satu persatu kendaraan yang dimiliki oleh Fani. Yang pertama, terdapat 3 jenis sepeda berbeda. Kita misalkan sepeda itu dengan huruf S. Jadi S sama dengan 3. Kemudian terdapat 2 sepeda motor berbeda. Kita misalkan dengan SM. SM sama dengan 2.
Selanjutnya, dua mobil berbeda. Kita misalkan dengan M. M sama dengan 2. Dari semua kendaraan yang dimiliki Fani, maka Fani hanya bisa memilih salah satu dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Fani bisa memilih sepeda atau sepeda motor atau mobil. Pemilihan kendaraan yang dilakukan oleh Fani termasuk dalam menggunakan aturan penjumlahan. Pilihan Fani adalah sepeda atau sepeda motor atau mobil. Kata hubungnya adalah atau itu sama dengan jumlah. Maka pilihan Fani sama dengan sepeda tambah sepeda motor tambah mobil. Sepeda banyaknya 3, sepeda motor banyaknya 2, mobil banyaknya 2. Jadi sama dengan 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Fani. Demikian menyelesaikan masalah 1. Selanjutnya kita lihat masalah 2. Kelas 12 IPA 2 terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Berapa banyak cara memilih satu orang yang mewakili kelas tersebut? Dalam kurung, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Untuk masalah tersebut, pertanyaan penuntunnya adalah berapa banyak cara memilih satu siswa laki-laki untuk mewakili kelas tersebut? Kemungkinan kedua, berapa banyak cara memilih satu siswa perempuan untuk mewakili kelas tersebut? Sesuai masalah di atas, jadi berapa banyak cara memilih satu orang siswa, tidak peduli laki-laki atau perempuan, untuk mewakili kelas tersebut? Satu persatu kita lihat. Untuk yang pertama, berapa banyak cara memilih satu siswa laki-laki untuk mewakili kelas tersebut? Kita perhatikan masalah di atas. Banyak siswa laki-laki yaitu 17. Maka banyak cara memilih siswa laki-laki adalah sebanyak 17 cara. Selanjutnya, berapa banyak memilih satu siswa perempuan untuk mewakili kelas? Pada masalah di atas, siswa perempuan terdiri dari 15 siswa. Maka banyak caranya adalah 15. Berapa banyak cara memilih satu orang siswa, tidak peduli laki-laki atau perempuan? Nah, di sini penekanannya adalah laki-laki atau perempuan. Berarti jumlah siswa laki-laki ditambah jumlah siswa perempuan. Siswa laki-laki 17 ditambah siswa perempuan 15. Sehingga jumlah semuanya adalah 32 cara. Demikian penyelesaian masalah 2. Selanjutnya kita lihat masalah ketiga. Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur pada sebab di samping ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota D bisa melalui kota B atau kota C. Perhatikan beberapa jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama, jalurnya dari A ke B kemudian ke D. Atau jalur dari A ke D melalui B. Dari A ke B ada 4 jalan. Dan dari B ke D ada 3 jalan. Maka total jalur pertama sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jalur kedua, jalurnya dari A ke C kemudian ke D. Atau jalur dari A ke D melalui C. Dari A ke C ada 3 jalan. Dan dari C ke D ada 3 jalan. Total jalur kedua adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi alternatif jalur adalah dari A ke B kemudian ke D. Atau dari A ke C kemudian ke D. Keseluruhan jalur yang ditempuh adalah melalui jalur pertama atau jalur kedua. Sehingga bisa menggunakan aturan penjumlahan. Total jalur sama dengan jalur pertama
tambah jalur kedua, sama dengan 12 tambah 9, sama dengan 21. Jadi, banyak kemungkinan jalur yang ditempuh dari A ke D adalah sebanyak 21 jalur. Demikian penyelesaian masalah 3. Demikian tadi sudah dibahas masalah aturan penjumlahan dan penyelesaiannya. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu tentang aturan perkalian. Demikian penyajian materi ini disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.